Shalom, kekasih Tuhan, anak-anak rohani kami yang kami kasih yang ada di GBI Bethania Blessing di kota Jambi yang digembalakan oleh anak rohani kami Pastor Nicodemusen dan juga anak-anak rohani kami yang sangat saya kasih yang ada di GBI Clear Kota Bontang. Kita telah berada di dalam pertengahan bulan November Bapak Ibu ya. Dan satu hal yang menarik sekali, kita hidup di penghujung zaman ini yang semakin hari semakin mendekati kedatangan Tuhan Yesus kali kedua di awan-awan, di mana Dia akan menjemput kita sebagai saleh-salehnya di awan-awan untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba dalam pengangkatan nanti. Seharusnya waktu mau pergantian tahun, harusnya kita semua anak Tuhan harus makin mawas diri, harus makin koreksi diri, harus makin melekatkan diri dengan Tuhan, supaya Anda menjadi anak-anak Tuhan yang nanti masuk ke dalam jenjang status anak Allah yang tertinggi dalam hubungan hierarki kerajaan Allah yang namanya mempelai. Hubungan tertinggi dalam kehidupan keluarga bukan anak tapi mempelai atau kekasih. Karena ada anak yang tidak boleh tahu apa yang jadi urusan orang tua. Tapi kalau saudara kekasih atau mempelai, itu tahu segala pikiran dan perasaan pasangannya. Karena hanya orang-orang yang memiliki kekaripan dengan Tuhan dalam keintiman lah yang akan mencapai level mempelai. Itu sebabnya kita perlu mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam taraf bagaimana Kristen-Kristen mempelai itu ada menjadi tujuan dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya ini menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai Kristus. Tidak lain dan tidak bukan sejak kita hari ini menjadi orang yang membawa status sebagai seorang anak Allah, anak kerajaan ini harus belajar untuk dikuasai sepenuhnya oleh Roh Allah. Itu makanya di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14 dikatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ini bicara tentang bagaimana perangai dan sikap kita yang menunjukkan identitas kita sebagai anak Allah. Jadi identitas sebagai anak Allah itu bukan cuma sebagai gagah-gagahan Bapak Ibu. Bukan untuk menuntut hak kita sebagai seorang anak kepada Bapa di surga. Tapi juga bagaimana kita menunjukkan seorang anak yang memiliki attitude, ya, memiliki perilaku seperti anak kerajaan, seperti bapaknya yang punya kerajaan surga. Itu harus ada dalam diri kita. Supaya bisa sampai ke arah sana, Anda harus dipimpin oleh Roh Allah, yaitu Roh Kristus yang ada di dalam diri kita itu. Supaya saudara menjadi orang-orang yang mewarisi watak dan sifat Allah. Kalau mewarisi surga, mewarisi kerajaan Allah itu sudah pasti. Ingat Bapak Ibu, Anda ditebus bukan cuma sekedar dari dosa, bukan. Tapi kita ditebus untuk membawa kita masuk kepada tujuan-tujuan Allah yang terhilang dalam kehidupan kita. Manusia nggak pernah kehilangan surga loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena manusia nggak pernah memiliki surga. Yang terhilang dalam hidup kita itu apa? Tujuan-tujuan Allah. Sesuai dengan kitab Kejadian, di mana Tuhan menciptakan manusia supaya kita menjadi pribadi yang serupa dengan gambar Allah. Dan itulah tujuan Allah dalam hidup kita. Anda diciptakan supaya menjadi serupa dengan gambar Allah. Dan untuk menjadi serupa dengan gambar Allah itu perlu tuntunan Roh Kudus. Kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya citra kita sebagai anak Allah itu betul-betul dilihat orang sebagai perwujudan Kristus di dunia ini. Kita adalah bayangannya Kristus di dunia ini. Hai suami-suami, sudahkah Anda dilihat oleh istrimu sebagai bayangan Kristus di rumah Anda? Hai istri-istri, sudahkah kamu dilihat oleh suamimu bahwa Anda adalah bayangan Kristus di rumah Anda? Hai diaken-diaken, jemaat-jemaat, sudahkah Anda dilihat oleh jemaat yang lain bahwa Anda adalah bayangan Kristus di gereja? Termasuk juga saya gembala. Walaupun kita nggak luput dari kesalahan Bapak Ibu kita semua. Tapi Tuhan mengajak pada kita untuk kita berangkat belajar. Hidup seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dipimpin oleh Roh Allah, bukan berarti Anda nggak bisa jatuh dalam kesalahan. Kita bisa jatuh tapi tidak tergeletak. Kenapa? Kita bangkit dan bangun kembali. Sama seperti siapa? Raja Daud. Dia dipimpin oleh Roh Allah. 1 Samuel 16 ayat 13. Sejak hari itu Roh Tuhan berkuasa atasnya. Tapi toh dia bisa jatuh juga Bapak Ibu. Tapi lihat ketika Tuhan memimpin dia tidak tinggal dalam kejatuhannya. Dia tidak tinggal dalam aibnya. Dia jatuh sesering kali dia berdiri. Tapi sesering pula itu pula dia bangkit dan menyatakan kehendak Allah dalam hidupnya. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, saya berdoa supaya hari ini Anda dipimpin oleh Roh Allah. Kata dipimpin dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah ago. Kata ago ini adalah satu kata yang dipakai untuk menggambarkan bagaimana kita dipimpin sepenuhnya untuk menuju ke satu tujuan. Kita dipimpin itu pada waktu time itu kita berbaring pada pimpinannya. Kita menyerah total, bahasa kerennya itu pasrah untuk kita dibawa kepada tujuannya. Arti kata ago juga itu digunakan oleh orang-orang yang sedang melatih binatang. Pernah nonton film sirkus? Sirkus itu adalah binatang-binatang yang dilatih untuk tujuan pelatihnya. Dan binatang itu nurut, ya.
bagaimana dia dari kebuasannya, kebinalannya ditundukkan, ya, dikuasai oleh kemauan, kedisiplinan daripada si pemimpin, asal binatang itu mau, sehingga menjadi binatang yang siap untuk dipamerkan atau dipajang pada sirkus itu, pada tujuan sang pemain. Demikian juga hidup kita, Bapak Ibu. Kita punya banyak budaya-budaya duniawi yang seringkali susah untuk diatur, yang seringkali susah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Budaya duniawi itu telah masuk dalam diri kita. Keinginan daging, gangguan hidup, keyakinan mata, itu sudah merusak tujuan Allah dalam hidup kita. Itu makanya Tuhan ngajak saudara dan saya pada hari ini untuk mau dipimpin, merelakan diri, pasrah, menyerah seutuhnya dengan Tuhan. Bagaimana kita menanggalkan kegarangan kita, menanggalkan kesenangan daging kita, menanggalkan ego kita, supaya kita menjadi orang-orang yang bisa disebut sebagai anak Allah. Cirinya Anda mau melakukan kehendak Allah. Itu kata aku, saudara. Ya, dengan Anda melakukan kehendak Allah, maka Anda menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengerti yang disebut dengan citra dedikasi seorang anak Allah. Injil Yohanes 9 ayat 31 dikatakan, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh, yang melakukan kehendak Allah. Jadi kalau Anda menjadi seorang anak Allah, mau didengar Allah, jadilah orang yang punya niat melakukan kehendak Allah. Mau mengampuni, mau menjadi orang yang memberi, peduli dengan pekerjaan Tuhan, suka berkorban, mau menjadi orang yang suka menolong orang lain, setia beribadah, punya penundukan diri dengan pemimpin rohani atau dengan pemimpin kota, dengan kepala keluarga. Itu citra-citra penundukan diri yang menjadi nyata bahwa Anda mau melakukan kehendak Allah. Tidak pernah ada orang yang hebat di tangan Tuhan tanpa penundukan diri. Itu sebabnya Tuhan mengajak saudara sebagai seorang anak Allah harus belajar mengerti bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Allah itu. Kata aku tadi, kata aku punya pengertian Anda menyerahkan seluruh kehendak bebas Anda, kehendak kemauan Anda untuk menjadi pribadi yang betul-betul akhirnya dikuasai oleh kehendak Allah untuk Anda lakukan, sehingga Anda menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai saleh-salehnya. Lalu yang kedua, orang yang mau punya ciri dipimpin oleh Roh Allah adalah orang itu membawa damai. Ingat Bapak Ibu, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu harus membawa damai. Nah, kenapa Mbak damai? Karena setan itu datang membawa kehancuran. Jadi kalau anak Tuhan datang, di mana ada Anda, entah di kampung kah, di PKK, entah di gereja, ada kita, untuk jadi perpecahan. Kita bukan anak Allah itu, kita anak setan. Karena Lucifer, setan itu sukanya mecah belah. Dan anak Allah itu suka bawa damai. Orang yang kerasukan setan waktu ketemu kita jadi penuh Roh Kudus. Nah, itu baru membawa damai. Mendamaikan diri Anda dengan Allah dan mendamaikan orang lain dengan Allah. Jangan jadi penyulut perpecahan, Bapak Ibu. Itu kalau dalam tata dasar rumah tangga GBI, itu orang yang menyulut perpecahan itu hukumannya 1, dipecat, saudara. Ya, dikena sanksi. Itu makanya kita sebagai anak Tuhan harus membawa damai. Jangan menyulut perpecahan. Orang sudah baik setia dengan gereja, orang sudah baik setia dengan imannya, bergaul sama Anda komporin dia sehingga dia nggak mau melayani. Itu anak setan namanya. Mari kita belajar menjadi orang yang bawa damai. Contohnya seperti siapa? Daud. Daud itu lihat Saul kerasukan setan, Daud nyanyi Bapak Ibu dengan kecapinya. Setan dalam diri Saul undur dan Roh Allah memberikan ketentraman dalam hidupnya. Daud bawa damai lewat hidupnya. Nah, ini loh gereja sekarang, kerajaan Allah sekarang, cari anak-anak Allah yang membawa damai, bukan provokator. Wahai jemaat dimanapun Anda berada di Pontianak dan di Jambi, jangan bergaul sama orang yang kelihatannya baik, tapi mulutnya berbahaya, suka memprovokasi Anda tidak pelayanan, suka memprovokasi Anda untuk tidak menjabat dalam suatu kepengurusan gereja supaya Anda tidak melayani. Itu roh pemecah, itu berbahaya, saudara. Bergaulah dengan anak Tuhan yang membawa Anda cinta Tuhan. Apalagi kalau Anda suka menabur, bergaul sama orang itu ngomporin Anda supaya jangan menabur, itu anak setan, bukan anak Allah. Anak Allah nggak begitu. Jadi Anda sendiri yang harus membangun benteng yang kuat, benteng ilahi, di mana kita harus bergaul sama orang-orang yang membawa damai. Karena Anda adalah anak Allah. Saya peringatkan ini kekasih Tuhan, saya sebagai hamba Allah, menjaga jiwa-jiwa yang di Bontang maupun yang di Jambi. Karena ini terjadi di mana-mana. Ada banyak orang-orang yang pindah-pindah gereja, menyulut perpecahan di gereja itu. Gereja yang sudah baik, ada dia jadi pecah. Ya, rumah tangga yang sudah baik, ada dia jadi hancur. Itu roh iblis yang sudah terjadi. Gereja setan berdoa untuk 3 hal. Kehancuran anak Tuhan, kehancuran rumah tangga Kristen, dan kehancuran gereja dan hamba Tuhan.
Itu doanya orang-orang di dalam gereja setan. Kalau gerejanya anak-anak Allah adalah gereja yang membawa damai, keutuhan rumah tangga, kekuatan hamba Tuhan, kekuatan gereja, kekuatan rumah tangga Kristen. Nah itu baru orang yang membawa damai. Dari kota Lampung, Bapak Ibu kasih, saya berdoa supaya Anda menjadi pribadi yang terus menyenangkan hati Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Doa saya minta saudara, tetap terus dipimpin oleh Allah, kalahkan kehendak daging demi untuk kehendak Allah. Karena ingat tujuan akhir saudara adalah tempat di mana Tuhan sediakan di sorga. Ingin membawa Anda berada di sana. Sudah saya berkati Bapak Ibu kekasih, salam sejahtera, selamat menyambut persiapan Natal tahun bulan depan. Shalom.